Memindahkan kejadian di alam nyata ke alam mimpi. Syekh Abu Suud Al-Harimi meriwayatkan, pada suatu hari, di tahun 521 Hijriah, Abu Muzaffar Al-Hasan bin Naim, si pedagang, datang menghadap Syekh Hamad Ad-Dabbas dan berkata, "Aku telah menyiapkan sebuah hafilah yang membawa barang dagangan senilai 700 dinar untuk berangkat ke Syam. Jika engkau berangkat pada tahun ini, engkau akan terbunuh dan semua hartamu akan dirampas," ujar sang Syekh. Si pedagang tersebut pun pulang dengan sedih. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih muda ketika itu, dan menceritakan apa yang dikatakan Syekh Hamad kepadanya. Syekh Abdul Qadir berkata kepadanya, "Jika engkau berangkat pada tahun ini, engkau akan pergi dan pulang dengan selamat dan mendapatkan keuntungan. Akulah yang menjadi jaminannya." Pedagang tersebut pun pergi ke Syam. Di sana barangnya laku seharga 1000 dinar. Saat pergi ke kamar kecil untuk membuang hajat, ia meletakkan uangnya di atas kamar kecil, dan lupa untuk membawanya. Sesampainya di rumah, dia diserang oleh rasa kantuk dan tertidur. Dalam tidurnya itu, dia melihat seolah-olah dirinya sedang berada dalam hafilah. Tiba-tiba datanglah para perampok menyerang hafilah tersebut, dan membunuh semua yang ada di dalamnya. Dia melihat dirinya ditebas pedang di padang pasir. Saat itulah dia terbangun dengan nafas terengah-engah dan mendapatkan bekas darah dan rasa sakit akibat tebasan pedang di lehernya. Dia kemudian teringat dengan uangnya, dan mendapatkannya tetap berada di atap kamar kecil. Setelah mengambil uang tersebut, dia kembali ke Baghdad. Setibanya di Baghdad, ia berkata dalam hati, "Mana yang pertama kali harus aku temui, Syekh Hamad yang lebih tua, atau Syekh Abdul Qadir yang perkataannya benar?" Dia memutuskan untuk memenuhi Syekh Hamad terlebih dahulu. Ketika ia menjumpainya di Pasar Sultan, Syekh Hamad berkata kepadanya, "Temuilah Syekh Abdul Qadir terlebih dahulu. Dia adalah orang yang dicintai Allah. 17 kali dia memohonkan dirimu kepada Allah sampai akhirnya Allah menjadikan terbunuhnya engkau yang ditakdirkannya atas dirimu terjadi di alam nyata, menjadi terjadi di alam mimpi. Dan hilangnya harta dan kefakiranmu yang disebabkan oleh kesilapanmu juga hanya terjadi dalam mimpimu." Kemudian dia mendatangi Syekh Abdul Qadir. Beliau berkata, "Syekh Hamad berkata kepadamu bahwa aku memohonkan engkau kepada Allah sebanyak 17 kali. Demi keagungan Allah, sesungguhnya aku memohonkan engkau kepada Allah 17 kali, kemudian 17 kali, kemudian 17 kali sampai semuanya berjumlah 70 kali, hingga Allah menjadikan semua yang ditakdirkannya terjadi atas dirimu di alam nyata terbunuh dan kehilangan harta benda, hanya terjadi di dalam tidur." Gandum yang tidak akan habis sampai seumur hidup. Dalam riwayat lain beliau bercerita, "Pada saat musim kemarau melanda Baghdad, aku mengadukan kondisi keluargaku yang kelaparan kepada beliau. Setelah mendengar pengaduanku, beliau keluar kemudian mengambil segenggam gandum dan berkata kepadaku, 'Letakkan gandum ini dalam sebuah sarang lalu tutup pintunya. Masaklah gandum yang keluar dari tepinya.' Hingga 5 tahun setelah kejadian tersebut kami makan dari sarang lebah tersebut sampai suatu hari istriku membuka tutupnya dan ia kembali seperti semula. 7 hari setelah peristiwa tersebut aku menceritakannya kepada Syekh Abdul Qadir. Beliau berkata, 'Jika engkau biarkan, niscaya engkau dapat makan darinya seumur hidupmu.'" Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Musa Alaihi Salam di udara. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Suatu ketika saat aku sedang duduk di atas kursi mengajar, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Musa Alaihi Salam di udara. 'Musa, apakah di antara umatmu ada seseorang yang seperti ini?' tanya Rasulullah. "Tidak," jawab Musa. Kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, "Abdul Qadir, kemarilah."
Beliau peluk aku dan memakaikan jubah kebesaran yang beliau kenakan seraya berkata, ini adalah jubah kebesaran bagi para rijal, al-gaib, dan abdal. Lalu beliau meniup 3 kali ke dalam mulutku kemudian mengembalikanku ke atas mimbar. Ketinggian derajat Syekh Idris berkat doa Tuan Syekh. Syekh Idris bercerita, saat pertama aku tiba di Baghdad, aku tidak memiliki tempat kecuali madrasah beliau, Syekh Abdul Qadir. Ternyata saat itu tidak ada seorang pun yang ada di sana. Sekonyong-konyong aku mendengar suara dari dalam kamarnya, ya Abdul Razak, keluar dan lihatlah siapa yang datang. Abdul Razak keluar melihatku dan masuk kembali seraya berkata, hanya seorang anak berkulit hitam. Syekh Abdul Qadir berkata, anak ini memiliki sesuatu yang luar biasa, kemudian beliau keluar menemuiku dengan membawa roti dan lauk seraya berkata, kemarilah. Sebelum ini tak pernah sekalipun aku bertemu dengannya. Aku berdiri dan menghampiri beliau. Kemudian Tuan Syekh mendoakanku. Semoga engkau bermanfaat, semoga engkau bermanfaat, semoga engkau bermanfaat. Pada suatu saat nanti, orang akan berduyun-duyun mendatangimu dan derajatmu akan menjadi tinggi. Dan berkat doa beliau, hal tersebut menjadi kenyataan. Perjuangan Tuan Syekh menundukkan lahir batinnya. Syekh Utsman Syarafi meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir bercerita, siang maupun malam aku tinggal di padang pasir, bukan di Baghdad. Sepanjang masa itu, para setan mendatangiku berbaris dengan rupa yang menakutkan, menyandang senjata dan melontari aku dengan api. Namun saat itu pula aku mendapatkan keteguhan dalam hati yang tak dapat aku ceritakan dan aku mendengar suara dari dalam hatiku yang berkata, bangkit Abdul Qadir, telah kami teguhkan engkau dan kami dukung engkau, dan ketika aku bangkit mereka pun kocar-kacir, kembali ke tempat mereka semula. Setelah itu ada satu setan mendatangiku dan mengancamku dengan berbagai ancaman. Aku bangun dan menamparnya hingga dia lari pontang-panting. Kemudian aku baca, la haula, wala quwata, illa billahil aliyil azim, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, dan terbakarlah dia. Di lain waktu setan mendatangiku dalam rupa seorang yang buruk rupa dan berbau busuk, dia berkata kepadaku, aku iblis datang untuk melayanimu karena aku dan para pengikutku telah putus asa terhadap dirimu. Pergi cetusku kepadanya, aku tidak percaya dengan apa yang engkau ucapkan. Saat itu muncul tangan dari langit memukul ubun-ubunnya hingga iblis tersebut terbenam ke dalam bumi. Kedua kalinya, iblis tersebut mendatangiku dengan membawa sebuah bola api untuk menghancurkan aku. Ketika itu datanglah seorang berjubah mengendarai seekor kuda memberikan sebilah pedang kepadaku. Melihat hal ini sang iblis mundur, tidak jadi menyerangku. Ketiga kalinya, aku melihat iblis duduk jauh dariku sambil menaburkan tanah di atas kepalanya seraya berkata, aku putus asa terhadap dirimu wahai Abdul Qadir. Aku tetap curiga kepadamu, jawabku kepadanya. Mendengar jawabanku si iblis berkata, ini lebih dahsyat daripada bala. Kemudian disingkapkan kepadaku berbagai jaring. Apa ini? Tanyaku. Ini, jawab sebuah suara, adalah jaring-jaring dunia yang menjerat orang-orang sepertimu. Aku pun berpaling dan melarikan diri darinya. Aku habiskan 1 tahun untuk memeranginya hingga aku dapat lepas dari semua itu. Setelah itu disingkapkan kepadaku berbagai sebab yang berhubungan dengan diriku. Apa ini? Tanyaku. Ini adalah sebab musabab kemahlukan yang berhubungan dengan dirimu, jawab suatu suara kepadaku. Aku pun menghadapinya selama 1 tahun sampai hatiku dapat lepas dari semua itu. Tahap selanjutnya, disingkapkan kepadaku isi dadaku dan aku melihat hatiku bergantung kepada berbagai hubungan. Aku kembali bertanya, apa ini? Suara tersebut menjawab, ini adalah kemauan dan pilihanmu.
Jawaban tersebut membuatku menghabiskan 1 tahun lainnya untuk memerangi hingga aku dapat lepas dari semua itu. Berikutnya disingkapkan kepadaku jiwaku dan aku melihat berbagai penyakitnya masih bercokol, hawa nafsunya masih hidup dan setan yang ada di dalamnya masih melawan. Aku memerlukan 1 tahun lainnya untuk memerangi semua itu hingga berbagai penyakit hati hilang, hawa nafsunya mati, dan setan berhasil aku tundukkan. Dengan demikian segala sesuatu hanya untuk Allah semata. Pada tahap ini, aku benar-benar sendiri, semua yang eksis aku tinggalkan di belakang dan aku tetap belum berhasil mencapai junjunganku. Aku seret diriku ke pintu tawakal agar dapat masuk menemuinya. Namun setibanya aku di pintu tersebut, aku mendapatkan kerumunan orang yang membuatku mundur. Begitu pula di pintu syukur, kekayaan, kedekatan, penyaksian, musyahadah, semuanya penuh dengan orang-orang. Akhirnya aku menyeret diriku ke pintu kefakiran. Aku dapati pintu tersebut kosong dari orang-orang, maka aku memasukinya dan mendapatkan dalamnya berisi semua yang aku tinggalkan dan harta karun paling besar dan kemuliaan paling agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kewalian yang diidamkan oleh para wali. Syekh Abdul Latif meriwayatkan bahwasanya dia mendengar ayahnya menyatakan bahwa dia pernah mendengar Syekh Azaz bin Mustaudi al-Bataihi berkata, "Nanti akan muncul di Baghdad seorang pemuda ajam non-Arab bernama Abdul Qadir. Dia akan muncul di puncak makom-makom sufisme dan tampak di antara keagungan berbagai karomah. Ditempatkan di puncak kondisi spiritual, menggapai derajat tertinggi mahabbah, kecintaan. Kepadanya diserahkan alam semesta, dan segala yang ada di dalamnya selama hidupnya. Memiliki kondisi spiritual yang kokoh, dan lidah yang berada di hadirat Allah. Beliau adalah salah seorang pemilik posisi yang diidamkan oleh banyak wali." Sekelompok jamaah Syekh Ahmad Rifai bercerita, saat Syekh Abdul Qadir Jailani disebut di hadapan Syekh Mansur al-Bataihi, beliau berkata, akan datang masa di mana semua orang menyandarkan diri kepada mereka, menempati posisi puncak di antara para arif. Dia adalah manusia yang paling dikasihi oleh Allah dan Rasul-Nya pada masa tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang berjumpa dengannya hendaknya menghormati dan memuliakan beliau. Syekh Ma'ruf Al-Karhi jangan pernah mengesampingkan Syekh Abdul Qadir. Syekh Daud Al-Baghdadi meriwayatkan, pada tahun 548 Hijriah, beliau bertemu dengan Syekh Ma'ruf Al-Karhi dalam mimpi dan dia berkata, "Ya Daud, ceritakan kisahmu yang kemudian akan aku ceritakan di hadapan Allah." Syekh Daud Al-Baghdadi berkata, "Aku harus mengesampingkan syekhku, Syekh Abdul Qadir." Syekh Ma'ruf Al-Karhi berkata, "Tidak, jangan pernah engkau mengesampingkannya. Karena kami juga tidak pernah mengesampingkannya." Setelah itu aku bangun dan pergi ke madrasahnya pada waktu sahur, untuk mengabarkan hal tersebut. Baru saja aku duduk di madrasah, ketika beliau berkata kepadaku dari dalam ruangnya tanpa sempat aku berbicara kepada beliau, "Daud, syekhmu tidak dikesampingkan, dan mereka juga tidak mengesampingkannya. Sekarang ceritakan kisahmu dan aku akan sampaikan di hadapan Allah." Aku pun menceritakan masalahku yang kemudian solusinya diberikan oleh beliau. Allah mengirim malaikatnya untuk melunasi hutang Tuan Syekh. Syekh Abu Najah Al-Baghdadi, pelayan Syekh Abdul Qadir, meriwayatkan bahwa pernah ketika hutang sang Syekh kepada beberapa orang telah mencapai 250 dinar, datanglah seseorang yang tidak aku kenal, dan masuk tanpa izin lalu duduk di hadapan sang Syekh. Dia mengeluarkan uang seraya berkata, "Ini adalah pembayar hutang," kemudian dia berlalu. Kemudian beliau memerintahkan agar uang tersebut dibagikan kepada yang berhak. Kemudian, kata Syekh Abu Najah, ketika aku menanyakan siapa orang tersebut, sang Syekh berkata, "Dia adalah yang berjalan menurut Al-Qadar."
"Siapakah yang berjalan menurut Al-Qadar?" tanyaku lagi. Beliau menjawab, "Dia adalah malaikat yang diutus Allah kepada para walinya yang memiliki hutang untuk melunasi hutang-hutang mereka." Keselamatan untuk para murid Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Syekh Abu Fath Al-Harawi berkata, tidak ada seorang pun yang mengulurkan tangannya kepada seorang syekh berbayat yang lebih beruntung daripada murid Syekh Abdul Qodir. Kemudian beliau menyatakan pernah mendengar Syekh Abu Said Al-Kalyawi, dalam riwayat lain Abu Sa'id, berkata, Syekh Abdul Qodir tidak akan meninggal dunia kecuali setelah memastikan yang mengikutinya selamat. Syekh Baka bin Bathu berkata, aku melihat para pengikut Syekh Abdul Qodir bersama golongan suada, golongan orang-orang yang berbahagia. Diriwayatkan ketika ada orang yang berkata kepada Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, di antara muridnya ada yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat keburukan. Beliau menjawab, kebaikan tersebut untukku, pahalanya, sedangkan keburukan tersebut adalah tanggunganku. Syekh Uday bin Abi Barakat Syakar bin Musafir menyatakan ayahnya pernah bercerita ketika beliau menemui pamannya Uday bin Musafir, tahun 454 Hijriah di zawiyahnya di daerah Jabar. Beliau berkata, setiap orang yang meminta bayat dariku pasti aku kabulkan kecuali para pengikut Syekh Abdul Qodir. Mereka telah tenggelam dalam rahimnya. Bagaimana mungkin ada orang yang mau meninggalkan lautan untuk pindah ke kanal kecil? Mendoakan para muridnya. Syekh Abu Najib Abdul Kahir As-Sahrawardi bercerita, bahwa, pada setiap malam, selalu terdengar suara dengungan seperti dengungan lebah dari Syekh Hamad Ad-Dabbas. Peristiwa tersebut diadukan oleh salah seorang muridnya kepada Syekh Abdul Qodir, dan meminta beliau untuk menanyakan hal tersebut kepada Syekh Hamad. Saat itu beliau masih berguru kepada Syekh Hamad, tahun 508 Hijriah. Ketika Syekh Abdul Qodir menanyakan hal tersebut kepada Syekh Hamad, beliau menjawab, aku memiliki 12.000 murid dan setiap malam aku menyebutkan nama mereka satu persatu. Aku mohonkan kepada Allah hajat mereka, dan agar mereka tidak melaksanakan maksiat yang direncanakan serta karena takutnya lalu bertobat kepada Allah. Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Qodir berkata, andai saja Allah menganugerahkan kepadaku kedudukan di sisinya aku akan meminta Allah bersumpah agar semua muridku hingga hari kiamat meninggal dalam keadaan bertobat, dengan aku sebagai jaminan mereka. Syekh Hamad berkata, aku bersaksi bahwa Allah memberikan apa yang dia minta dan membentangkan bayang keagungannya kepada mereka semua. Kedalaman ilmu Syekh Abdul Qodir. Umar bin Mas'ud Al-Bazzaz berkata, aku menyaksikan sendiri kedalaman pemahaman, kefakihan, sang Syekh Abdul Qodir Jailani tentang hakikat. Kesempatan tersebut aku dapatkan ketika salah seorang muridnya berkata kepada orang-orang bahwa ia telah melihat Allah dengan mata kepalanya. Mendengar hal tersebut, sang syekh memanggil si murid, dan menanyakan hal tersebut dan diiyakan oleh si murid. Sang syekh kemudian melarang si murid mengulang perbuatannya tersebut. Kemudian seseorang bertanya kepadanya, apakah yang dinyatakan olehnya, si murid, dapat dibenarkan atau tidak? Sang syekh menjawab, dia benar, karena hal tersebut seakan-akan memang terjadi pada dirinya. Kondisi ini dapat terjadi karena dia menyatakan dengan mata batinnya, basyirah, sedangkan pancaran mata batinnya tersebut berhubungan dengan cahaya matanya sehingga ia menduga matanya yang menyaksikan apa yang disaksikan oleh mata batinnya. Padahal yang dilihat oleh matanya adalah mata batinnya, dan hal tersebut tidak disadari olehnya. Allah berfirman, dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ar-Rahman ayat 19-20.
Sesungguhnya, melalui tangan kemahalembutannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai kehendaknya menurunkan cahaya-cahaya keagungan dan keelokannya ke dalam kolbu seorang hamba, yang akan memunculkan suatu gambaran. Di belakang semua itu terdapat tirai kemahabesaran Allah yang tidak akan dapat dikoyak. Pada saat itu para ulama yang hadir terpesona dan kagum dengan kefasihan sang syaikh menguraikan kondisi spiritual yang dialami orang tersebut. Mengetahui maksud isi hati jamaahnya. Al-Hafidz bin Najjar meriwayatkan, bahwa Syaikh Abu Futuh Ahmad berkata, aku meminta izin kepada kakekku, menteri pada waktu itu, untuk pergi menghadiri majelis Syaikh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengizinkanku dan membekaliku dengan emas seraya berpesan, agar aku memberikan emas tersebut kepada sang Syaikh, dan menyampaikan salam darinya kepada sang Syaikh. Usai majelis tersebut, aku mengucapkan salam kepadanya, namun aku tidak merasa nyaman untuk memberikan emas tersebut kepadanya di hadapan orang banyak. Jika Syaikh masuk ke ruangannya, aku akan masuk dan memberikan emas ini kepadanya, pikirku. Namun beliau berkata kepadaku, pegang emas yang ada pada dirimu, dan jangan pedulikan orang-orang, tidak perlu engkau berniat berziarah kepadaku. Kemudian sampaikan salam kepada kakekmu sang menteri, dan katakan kepadanya, Abdul Qadir tidak membutuhkan apa yang engkau kirimkan, kembalikan saja kepada yang berhak menerimanya, dan aku pun pulang dengan perasaan takjub. Jaga adab ketika di majelisnya. Abu Mudzafar Syamsuddin Yusuf bin Al-Kas'ali bin Abdullah Turki Al-Aufi Al-Hanafi, murid Ibnu Al-Jauzi, berkata, majelis Syaikh Abdul Qadir biasa dilakukan di hari Minggu. Karena sangat ingin menghadirinya, aku pun menginap, dan malam itu aku bermimpi basah. Padahal malam tersebut sangat dingin hawanya, namun aku berkata dalam hati, aku tidak akan melewatkan majelisnya, jika sudah terang tanah aku akan mandi. Lalu aku pun mendatangi majelisnya dan beliau sedang duduk di atas mimbar. Begitu matanya melihat diriku beliau langsung berkata, engkau menghadiri majelis kami dalam keadaan junub dan berargumentasi karena dingin.